Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini dan mungkin untuk beberapa minggu ke depan, saya ingin berdiskusi membahas tentang sebuah topik yang menarik, yaitu tentang ekonomi degrowth. Em, Alasannya, atau latar belakangnya kenapa saya ingin bahas tentang ini, kalau boleh cerita dikit, semester ini saya sedang mengajar mata kuliah dengan temanya Ekonomi Politik Pembangunan bersama Dr. Maharani Hapsari. Nah, di kuliah tersebut, di minggu kedua kita membahas mengenai politik ekonomi pertumbuhan, atau bahasa Inggrisnya growth, gitu ya. Di mana growth atau ekonomi pertumbuhan ini sudah sangat mainstream, menjadi paradigma untuk mengukur, menganalisis, mengevaluasi kemajuan sebuah negara. Nah, dalam perkuliahan tersebut banyak sekali diskusi dari mahasiswa yang berusaha mengkritisi apakah betul pertumbuhan atau growth itu menjadi satu-satunya indikator yang bisa mendorong atau yang bisa mengevaluasi kemajuan suatu negara. Nah, saya sangat bangga dengan mahasiswa-mahasiswa yang kritis ini dan saya jadi merasa terpancing untuk belajar lebih lanjut mengenai apa sih pemikiran-pemikiran alternatif yang memberikan opsi lain selain growth sebagai salah satu indikator dalam kemajuan ekonomi pembangunan. Nah, oleh karenanya saya berusaha apa mencari beberapa sumber referensi mengenai degrowth dan ada satu tesis yang menurut saya cukup membantu saya untuk memahami, setidaknya merasa tertarik dulu ya belajar mengenai degrowth. Dan saya jujur saya belum membaca semuanya, makanya saya ingin video ini bisa menjadi teman bagi saya, teman bagi Anda, kita sama-sama membaca tesis mengenai politik ekonomi of degrowth. Nah, tesis ini ditulis oleh Timothy Parik. Nanti saya berikan linknya di bawah karena ini juga tesisnya open access, bisa diakses oleh siapapun begitu. Timothy Parik ini mahasiswa PhD di University Prancis. Nama universitasnya adalah sebentar. Clermont, maaf kalau pronunciation-nya salah, Université Clermont-Auvergne di Prancis. Dan tesis ini selesai ditulis tahun 2019, jadi sekitar 3 tahun yang lalu ya. Nah, hari ini saya mau bahas bab satunya dari tesis ini yang ingin saya ceritakan apa sih poin-poin menarik yang bisa saya pelajari dari bab satunya. Ada dua hal yang menurut saya menarik ketika saya membaca bab satunya. Yang pertama adalah pertanyaan yang dibuat di bagian awal, begitu ya, sebuah pertanyaan yang simulatif, di mana di sini Timothy mengajak pembaca saya ataupun nanti Anda yang membaca tesis ini, mengajak pembaca untuk membayangkan sebuah situasi. Sekarang mungkin Anda juga bisa membayangkan ya. Coba kita bayangkan kalau kita diberikan sebuah tugas challenge gitu ya untuk merusak lingkungan di sekitar kita, merusak lingkungan di dunia. Jadi kita diberi tugas, ini challenge-nya kita diberi tugas untuk merusak lingkungan di seluruh dunia. Tapi syaratnya, cara kita merusak lingkungan tidak boleh menggunakan barang-barang yang sudah kita beli, yang kita punya dan kita dapatkan dari membeli, atau kita juga tidak boleh membeli barang. Apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk merusak lingkungan dengan syarat tersebut? Dengan syarat tidak boleh menggunakan barang-barang yang sudah kita beli atau tidak boleh membeli barang. Bisa jadi kita akan berusaha
menghambur-hamburkan CO2 gitu ya, mengeluarkan napas sebanyak-banyaknya untuk mengeluarkan CO2 di atmosfer, atau kita juga mohon maaf gitu ya bisa eh, buang air di sungai untuk mengotori sungai gitu, membuat polusi di sungai. Atau kita juga mungkin bisa membunuh binatang, misalnya burung, tapi dengan tangan kosong untuk merusak lingkungan dan habitatnya. Tapi eh, sebanyak apapun hal yang kita lakukan untuk merusak lingkungan tersebut, kalau dalam tesis ini dikatakan itu tidaklah itu bukanlah hal yang sangat destruktif. Itu hal-hal yang setidaknya alam bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi kalau manusia atau kita diberikan kekuatan untuk membeli, dibolehkan untuk membeli sepuas-puasnya tanpa batas? Apa yang terjadi kalau kita dibebaskan membeli tanpa batas? Bisa jadi kita akan melakukan aktivitas-aktivitas konsumtif yang sangat impulsif. Entah misalnya saya mau terbang ke Tokyo, dari Jakarta ke Tokyo dan membuang membuat carbon footprint, atau saya membeli teknologi superkomputer yang juga membuang resource dan sumber daya alam lainnya, energi lainnya. Tapi menurut saya pertanyaan simulatif ini uh, menyadarkan kita atau mengajak kita berefleksi tentang sebuah kenyataan bahwa ketika manusia diberikan kekuatan untuk membeli, sebenarnya kekuatan membeli itu juga memiliki konsekuensi untuk kekuatan menghancurkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, with purchasing powers comes pulverizing powers. Dan seringkali dalam pemikiran ekonomi kontemporer saat ini, purchasing power parity atau kemampuan suatu negara untuk membeli sesuatu itu masih menjadi indikator utama dalam mengukur kemajuan ekonomi sebuah negara. Tapi tidak begitu banyak yang fokus pada kemampuan untuk menghancurkan atau pulverizing powers. Dan itu menurut saya salah satu poin menarik dalam tesis ini yang mengajak saya secara pribadi untuk berpikir lebih mendalam dan lebih reflektif lagi tentang tata ekonomi kita saat ini. Dan yang menarik juga di situ Timothy juga menulis tentang tragedi ekonomi, the tragedy of economy is that with great purchasing powers comes no great responsibility. Ya, jadi tragedi ekonomi saat ini adalah dengan adanya kekuatan besar untuk membeli, tidak dibarengi dengan tanggung jawab yang besar untuk menjaga lingkungan. Kira-kira seperti itu. Poin lainnya, poin kedua yang menurut saya juga tadi poin yang pertama buat saya pribadi itu meningkatkan minat, refleksi, dan juga meningkatkan motivasi saya untuk lebih mendalami tentang degrowth. Lalu poin kedua membuat saya lebih realistis gitu ya, menunjukkan nilai-nilai skeptis dari mempelajari degrowth. Apa itu? Di bagian kedua, di bagian berikutnya, Timothy menjelaskan setidaknya saat ini topik mengenai degrowth itu masih menjadi topik yang marginal dalam studi ekonomi politik. Misalnya dia memberikan contoh di Web of Science tahun 2016 itu hanya ada 179 artikel jurnal yang menulis tentang degrowth. Tapi walaupun ini studi yang belum banyak diminati, bukan berarti tidak ada yang tidak ada yang berusaha mengembangkannya gitu. Jadi 3 tahun di tahun 2019 jumlah artikel jurnal yang menulis tentang degrowth itu mencapai 400 jurnal. Namun dari banyaknya artikel-artikel yang mulai menulis tentang degrowth, setidaknya Timothy menjelaskan ada 3 hal yang menjadi kritik, yang menjadi tantangan
bagi akademisi yang berusaha mengembangkan konsep mengenai degrowth ini. Yang pertama, terminologi degrowth itu sendiri masih sangat susah untuk didefinisikan, susah mendapatkan definisi yang kolektif dan memiliki legitimasi diakui oleh sebagian besar akademisi gitu ya. Di mana saat ini konsep degrowth itu adalah terjemahan dari kata bahasa Prancis yaitu décroissance, dan itu langsung diterjemahkan menjadi degrowth dalam bahasa Inggris. Namun dari sisi definisi masih sangat poorly defined, atau belum ada definisi yang betul-betul bisa menggambarkan dengan gamblang clear apa sih degrowth itu. Lalu yang kedua, dari sisi rekomendasi kebijakan dari degrowth ini juga masih sangat lemah gitu ya. Belum banyak kajian-kajian yang bisa menerjemahkan konsep degrowth menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang visible untuk dilakukan dan yang aplikatif. Dan yang ketiga, yang menariknya di sini Timothy cerita saat dia datang di sebuah conference tentang degrowth gitu, dia berbicara dengan para policy makers yang ada di sana, bertanya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Rata-rata semua menjawab transition scenario. Itu menjadi salah satu agenda riset penting untuk mengembangkan degrowth. Apa kira-kira skenario yang bisa dijalankan untuk beralih fungsi dari ekonomi yang tadinya mengutamakan growth gitu ke ekonomi degrowth. Nah, di tesis ini Timothy cerita dia menawarkan salah satu mekanisme atau salah satu skema untuk membangun transition skenario menuju ekonomi degrowth. Seperti apa? Mari sama-sama kita membaca. Jika Anda berminat, kita bisa baca sama-sama tesis ini. Mungkin untuk hari ini saya sudahi dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi. Minggu depan kita akan diskusi untuk bab-bab berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.